Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Damaris, NIRM 03072523. Di sini saya akan membacakan sebuah kultum. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wajin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi wassohbi ajma'in amam ba'du. Mengawali kultum dengan judul moderasi agama sebagai kunci persatuan umat di era digital. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang bagaimana manusia harus hidup dengan keseimbangan pada setiap aspek kehidupannya. Keseimbangan yang dimaksud meliputi keseimbangan dalam hal ibadah, kehidupan sosial, maupun interaksi antara kita dengan manusia lainnya. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk berdoa wasatiyah, atau dalam istilah yang lebih dikenal yaitu puasa moderat. Sikap moderat atau wasatiyah berarti mengajarkan umat Islam untuk berpikiran tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan terhadap sesuatu dan tidak pula meremehkan sesuatu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikian kami telah menjadikan umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan." Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terpilih. At-Tabari menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terpilih. At-Tabari menjelaskan bahwa umat Islam diutamakan dan dijadikan moderator oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus berada pada posisi tengah-tengah, artinya tidak condong pada salah satu paham seperti ekstremisme atau liberalisme. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa sikap moderat memiliki 3 unsur. Yang pertama, adil. Yang kedua, toleransi. Dan yang ketiga adalah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sikap moderat adalah ciri khas umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap moderat diperlukan dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam menghadapi perubahan zaman. Perkembangan teknologi seperti sekarang ini telah banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan kita. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi juga memberikan tantangan bagi kehidupan kita. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah penyebaran informasi yang sangat cepat melalui internet, terutama melalui media sosial. Informasi-informasi yang beredar dan kita terima seringkali tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Bahkan tidak jarang informasi-informasi tersebut mengandung fitnah dan pengakuan. Sikap moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga persatuan umat di era digital seperti sekarang ini. Dengan sikap moderat, kita tidak akan mudah terprovokasi oleh arus informasi yang negatif dan akan mampu menjaga persatuan atau ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berada di jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menerapkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk membentengi umat dari risiko perpecahan dan menjaga persatuan umat di era digital seperti sekarang. Adapun cara menerapkan moderasi beragama seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan media sosial dengan bijak. Sebagai muslim yang memiliki sikap moderat, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menjadi yang mudah terbawa arus informasi tanpa melakukan penyaringan. Media sosial harusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, maupun bagi umat yang lainnya.
penting bagi kita untuk mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita larut dalam fitnah, perdebatan yang tidak bermanfaat, atau menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita gunakan media sosial ini dengan lebih bijak. Yang kedua, mengutamakan dialog antar umat beragama. Moderasi beragama tidak hanya berlaku dalam hubungan internal kita sesama umat Islam, tetapi juga dalam hubungan kita dengan umat agama lainnya. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai dan saling menghormati, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Piagam Madinah, di mana kehidupan umat Islam dan non-Muslim berdampingan dalam keharmonisan. Di era digital seperti sekarang, kita harus mampu memanfaatkan kemajuan ini untuk mempererat tali silaturahmi dengan umat beragama lain, untuk mempererat tali silaturahmi dengan umat beragama lain, bukan untuk sekedar menebar kebencian dan permusuhan yang dapat berakibat pada konflik antar agama. Melalui dialog yang baik dan bijak, kita dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama kita. Yang terakhir yaitu menghindari golongan fanatisme. Fanatisme terhadap golongan, kelompok, atau mazhab tertentu seringkali kita temui yang menjadikan penyebab perpecahan di kalangan umat Islam. Fanatisme seperti ini semakin mudah menyebar di era digital seperti sekarang, di mana orang dengan mudah membentuk kelompok-kelompok tertentu di media sosial. Kita harus mampu menempatkan persatuan umat di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sikap moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan diri kita sendiri dan juga orang lain, serta tidak merasa paling benar sendirinya. Dengan demikian, persatuan umat akan tetap terjaga meskipun akan selalu ada perbedaan pandangan di antara umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang moderat, sehingga kita dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan umat dan membentengi umat dari bahaya perpecahan di era digital seperti sekarang ini. Demikian kultum dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.